Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu perkenalkan, udah kenal kali ya? Saya Bu Sulih dari Blora. Udahlah, kan udah 5 kali ke sini, 4 kali ke sini. Oh iya, lain-lainnya Bu ya. Izin ya Bu, biar nggak sepi. Saya kemarin Bu diketawain ramai. Karena apa? Testimoni ke Wapres. Kata Pak Haji nanya, ngapain lu ke Wapres? Saya masih ingat waktu itu. Kan kata Pak Haji, hutang lunas tanpa bayar. Saya minta sama Pak Gibran lah yang bayar, kata saya. Beneran Bu, alhamdulillah dengan saya nekat itu kan udah dikabulkan sama mandirinya. Hutang saya yang harusnya cicilan 5 juta, saya minta 200.000. Bunga dihapus. Dikabulkan Bu, alhamdulillah. Terus yang saya datang ini, saya bukan tanggung-tanggung membawa 5 berkas kemarin. Saya mau minta doa Pak Haji, mau testimoni, tidak kebagian jam semalam. Jadi saya percaya diri aja, pasti bisa. Alhamdulillah kemarin bisa Bu. Setiap data yang saya bawa harus bawa surat kuasa. Jadi kemarin kan saya guru waktu di Sekda. Saya kan di Sekda sana di Blora. Saya bilang gini di Sekda, benarkah yang nama ini punya pinjaman di sini sudah 20 tahun, kata saya kan. Oh iya Bu, mau dilunasin katanya kan. Jadi kalau saya bilang mau saya bawa ke Wapres kan nggak dikasih saya surat keterangannya. Ya mau cari solusinya sih, kan utang lama utangnya. Saya bilang ya kalau ada rezekinya ya pasti ditutup, pasti dibayar. Saya bilang dibikinkanlah surat keterangan itu. Jadi saya ditanya sama itu pegawai, ibu tuh kerjaannya apa sih? Pengacara, kata saya kan. Pengacara, kata saya. Terus maksud saya itu saya guru pengangguran cari acara, kan nggak ada kerjaan, saya sekarang nggak kerja. Beneran setiap saya mau bawa berkas ke Bapres harus ada surat kuasa. Yang punya surat kuasa itu kan pengacara ya. Jadi lulusan SD Impres ini ceritanya. Jadi pengacara. Kalau nggak ilmunya Pak Haji kan nggak ada ya. Itulah Ibu, saya itu semenjak datang ke sini yang keempat itu, alhamdulillah anugerah saya. Waktu itu saya berdiri di sini masih ingat Pak, saya dimarah, tapi itu membuat motivasi buat saya ya. Ibu aja nggak pernah baca Quran, kok Pak Haji tahu ya saya nggak pernah ngaji. Dalam hati nih, iya Pak, memang saya nggak pernah ngaji Pak, saya bilang gitu, saya jujur aja kan. Gimana Allah mau gimana Ibu mau apa ya dibilang waktu itu, terkabul. Ibu aja nggak bikin takjub Allah, katanya Pak. Iya Pak, pasti saya sepulang dari sini saya langsung belajar ngaji. Bener Pak, saya itu kan kerja ya, mau belajar sama siapa, kalau mau ngaji kan butuh waktu. Saya beli Iqra tuh Pak, alif ba ta gitu, sampai saya hafal sampai iya. Saya terusin. Alhamdulillah kalau mau ditanya juz berapa saya belum ngerti, belum cari guru ngaji, cuma saya udah sampai ke Al-Qur'an. Alhamdulillah. Dengan itu rasanya itu kayak kebuka. Pas saya datang pertama itu, ya Allah Bu, hutang saya segitu, dari mana saya mau bayar? Aset nggak ada, rumah satu-satunya mau dilelang bank. Saya nangis sama itu kuda bolong tuh, dia ikut nangis pula kayak tahu penderitaan saya itu kan. Udah, ini kok rumah saya udah ditatangin 8 orang ya, mau dilelang sama bank. Terus nanti anak-anak saya tinggal di mana? Karena waktu itu Bu, saya pernah ngalamin trauma, kehilangan rumah 14 tahun yang lalu. Pinjaman cuma 50 juta, tetangga saya tuh tegang lelang rumah saya. Jadi saya tuh kayak trauma kemarin nekat ke Bapres itu sebenarnya bukan nyali saya masuk ke situ. Orang baru mau naik Gojek itu kan, mau kemana Bu? Mau ke kantor Bapres, diketawain saya. Ngapain Ibu ke situ? Di situ tuh orang penting semua. Mana Ibu bisa masuk ke dalam, katanya. Saya juga penting. Saya bilang gitu Pak jawabnya.
Terus kayaknya dia tuh nggak yakin Pak, nggak mau. Ya udahlah, nanti pasti ada yang mau. Orang saya benar mau ke situ, kata saya. Beneran saya ke situ tuh ya pede aja kan. Saya itu dapat informasinya dari bos. Saya waktu oling itu kan testimoni saya bilang saya minggat kan ke Jakarta. Rupanya itu juga jembatan. Allah tuh udah mengatur. Dari jembatan situlah namanya Bu Purnama Sitompul itu WA saya. Mae, utangnya udah selesai belum katanya. Boro-boro Bu selesai 8 bulan nggak bayar Bu, udah hampir setahun kata saya. Karena setiap saya kerja uangnya untuk anak di pondok Bu. Anak saya kan sekolah di pondok yang nomor 3 itu. Jadi pondoknya juga ya alhamdulillah yang dipilih itu pondoknya orang besar. Bayarnya itu lumayan Bu di Rodatul Ulum di Pati. Jadi saya kerja bukan untuk bayar utang, untuk anak sekolah dulu. Tapi alhamdulillah ya memang ngatur mindset yakin itu susah benar Bu. Kadang kan pasti ada orang baik, kalau saya bilang Pak, bukan orang linglung. Pasti ada orang baik transfer ke rekening saya. Ngomong sendiri Pak, karena jualan 4 bulan ini kan sepi kantinya. Beneran waktu itu saya kaget dapat transferan 500.000 kan pas mau bayar sekolah. Ya Allah, ada orang baik benar yang transfer. Udah 1 minggu saya tunggu Pak, nggak ada yang cari uang itu kan. Saya pakai, begitu saya pakai, ada om tentara itu nanya, Mak, kemarin saya salah transfer katanya. Kok bisa? Saya bilang gitu. Nama Mak kan Sulistiawati. Iya memang, cewek saya tuh Sulistiorini Mak, kata dia. Siapa nyuruh transfer salah? Kan saya nggak minta. Saya mintanya pasti ada orang baik transfer ke rekening saya bilang. Ya, anak sendiri. Bukan, tentara yang saya kerja itu kan di Pusdik Penerbat, tempat tentara pendidikan, jadi anak-anak pendidikan. Jadi salah siapa dong, uangnya habis, kata saya kan. Terus gimana dong Mak? Ya kalau mau diganti ya sabar, karena terlanjur ke sekolahan uangnya. Mak kan gak bilang minjam atau minta, saya bilang gitu. Tapi saya ganti Bu, karena apa? Kita ketemu orangnya, kecuali orang itu memang nggak ada, nggak ngurus kan. Nah itulah Bu, saya itu alhamdulillahnya itu ada-ada aja gitu. Kalau masalah nggak punya ongkos di jalan Bu, sudah nggak terhitung. Biasa dah, saya nggak punya ongkos di jalan. Tapi saya yakin pasti bisa. Pasti bisa gitu aja Bu. Kayak ilmunya Pak Haji itu pasti bisa gitu. Jadi kalau kondisinya memang kepepet benar ya numpang ya gitu, pasti ada yang mau. Tapi kalau memang kita naik bis itu yakin benar, kita nggak ditarik sama karcis itu kan, biasa karcis gitu kan. Saya diam aja, apa saya nggak nampak ya, kok nggak ada penarikan buat saya diam aja kan. Iya kali ya, saya kelindungin kali, nggak ada yang bilang minta ongkos itu. Saya diam aja lah, orang saya nggak ditarik. Kalau ditarik, maaf ya saya kehabisan uang, paling gitu jawaban saya. Karena nggak ditarik ya udah saya diam aja gitu. Bu, Itu sering yang ketemu Pak Wapres Bu. Oh yang di kantor Wapres ya, yang waktu itu udah Kak waktu itu, tapi Ibu belum dengar kali ya. Nah kan waktu itu saya daftar dulu ya Bu. Pengaduannya apa Bu? Motif apa tuh no Pak? Judulnya tuh harus yang mengena biar cepat dibales kan. Apa ya, trauma kehilangan rumah itu judulnya. Jadi langsung dapat balesan. Pas tanggal 12 Desember kemarin saya harus datang Pak. Tanggal 10 harusnya udah beli tiket, gak ada tiket Pak, gak ada duitnya. Wah ini besok tanggal 11 Pak, kalau nggak beli tiket sekarang kita besok nggak bisa pergi. Saya besok nggak bisa pergi, kata saya bilang suami. Terus gimana, orang belum ada duitnya. Enggak, pasti bisa Pak, saya pesen aja tiket dulu, takut nggak kebagian. Tanggal 10 itu Pak, saya telepon, Pak saya mau pesen tiket ke Wapres, ke Jakarta. Kata saya, tapi bayarnya besok ya di bis, kata saya. Suami saya tuh bingung, kalau nggak ada duit besok pasti kena marah. Ya enggak lah, pasti bisa. Ini kan ilmunya Pak Haji, pasti bisa, kata saya Pak. Sampai maghrib pun nggak ada orang betulin mobil, kan ceritanya nunggu jasa orang betulin mobil Pak suami saya. Ceritanya adik saya nelpon, bibi saya nelpon, jadi ke Wapres enggak Mbak?
Jadi sih, tapi belum ada ongkosnya, kata saya. Lah terus gimana? Ya itulah, udah pesen tiket, yang dipakai bayarnya belum ada. Bibi transfer, adik transfer, jadilah pergi. Sampai ke Wapresnya, kan panggilan udah ada ya Pak, kita sodorin, kita masuk. Sampai berapa kali ya ganti kalung itu Pak, kalung pengenal itu 2 kali ya, 2 kuning terus hitam. Terus saya dibawa masuk ke ruangan ke dalam gitu Pak, saya nangis Pak. Ya Allah, udah setua ini kok saya masuk gedung segini ya, coba dulu kok masih muda, kata saya, gaya dulu kali kan, saya udah tua gini baru saya kesini. Alhamdulillah, kalau enggak karena anugerah saya yang begitu besar, benar kata Pak Haji, anugerah kamu tuh berapa kecil, kata, utang kamu berapa, hampir 1 M Pak, kata saya. 1 M nggak ada yang saya jual, suami nggak tahu Pak, anak nggak tahu punya utang segitu, karena saya penjual Polowijo Pak, kayak orang main judi Pak, penjual Polowijo tuh. Jadi kan kita kasih harga ya sama petani, ini jagungnya saya beli 3.000 ya, nanti temen lain ngasih harga tinggi lagi Pak, saya naikin lagi, rupanya dia cuma mau jatuhin saya nggak sadar kan. Jadi dapat 2 truk 3 truk ruginya tuh Pak. Ya Allah Pak, saya nggak bilang suami, takut suami pingsan kalau tahu kerugian saya tiap hari tuh. Padahal suami saya tuh orangnya Pak nggak pernah namanya mau utang, dia tuh kerja jasa dinamo itu ya sedapatnya Pak. Kalau saya dulu kenal Pak Haji, mungkin saya berbakti sama suami nggak seperti ini. Tapi kan kata Pak Haji nggak boleh mengeluh ya. Memang ya harus saya jalani. Waktu itu pas di Wapres tadi itu kan, saya nanya sama stafnya, Pak saya kesini tuh mau ketemu Pak Gibran. Pak Gibrannya mana? Kata saya itu. Ketawa dia tuh Pak, dalam hati tuh kayak senyum gitu kan. Bu, di sini tuh yang terima staf. Jadi ibu ngomong aja pengaduannya apa, nanti pasti sampai ke Pak Gibran katanya. Oh ya udah Pak, saya tuh trauma Pak, kehilangan rumah, sampai saya itu kalau cerita itu nangis Pak. Mungkin Bapak juga kalau saya ceritain nggak percaya ya. Saya punya tetangga itu kaya raya tapi nggak bermanfaat Pak. Masa dia kayak ngelelang rumah saya yang cuman hutang 50 juta, dilelang tanpa bilang saya Pak, langsung dipagar gitu kan. Jadi saya kan di bengkel itu seberang jalan, saya pulang, kok rumah saya dipagar kenapa, kata saya kan udah dilelang sama mbah mantan. Jadi saya waktu itu posisi hamil udah 8 bulan Pak, saya datangin dia, benar ke mbah rumah saya dilelang, kata saya. Iya bang yang lelang, saya bilang. Kalau memang diterusin lelang rumah saya ngomong Jawa waktu itu, bahasa Indonesia gimana ya, nanti geret bandamu kabeh, kata saya itu hilang semua Pak. Sekarang memang larut hartanya ngikut tadi yang rumah saya sendiri, saya nggak ikhlas dunia akhirat, kata saya kan. Sudah gitu Pak, yang bikin saya sampai sekarang mau tanya Pak Haji, nggak bisa ngilangin yang dendam, boleh nggak, kata saya kan. Karena Pak, sudah rumah saya dilelang, saya dipenjarakan 3 bulan Pak. Jadi saya itu harus melewati di penjara 3 bulan. Saya nggak malu ini, karena apa? Saya kan bukan pencuri, saya kan bukan menipu orang, tapi saya korban dari rekayasa orang. Saya waktu itu masih ingat Pak, pas dapat panggilan itu anak saya umur 1 bulan, dapat panggilan dari polisi kasus pencurian pintu. Saya bingung, pencuri kok pintu? Oh iya ya. Mana ada pencuri pintu ya Pak? Di mana-mana pencuri itu jebol pintu ya. Nah, jadi saya datanglah Pak gendong bayi ini. Pintu siapa yang saya curi Pak polisi? Kata saya. Ibu itu ya berlagak goblok katanya. Ibu tuh rumah yang dilelang sama bank, ibu kan ambil pintunya. Iya, tapi niat saya waktu itu untuk kenang-kenangan. Rumah sudah hilang cuma senilai 65 juta, saya ngambil pintunya untuk kenang-kenangan, siapa tahu nanti saya bisa bikin rumah lagi, saya pakai, kan gitu niat saya Pak. Tapi Pak polisinya
nggak mau tahu, malah saya itu digebrok-gebrok gitu Pak di meja. Ibu nih ya udah salah, nggak mau mengakui salah. Salah saya di mana Pak? Kata saya. Tolong tunjukin salah saya di mana. Saya sampai gitu. Dah gini aja, kamu sekeluarga kalau nggak minta maaf sama Pak Selamet yang lelang rumah saya itu, kamu di penjara 20 tahun. Masih ingat semua saya itu Pak. Nggak apa-apa Pak, kalau memang itu harus saya lewati, tapi jangan sampai saya merendahkan harga diri keluarga saya di depan setan Selamet. Kata saya gitu sama polisi. Ibu tuh berani banget ya bilang Pak Haji itu setan, kata dia. Kalau dia manusia pasti punya hati nurani. Disitulah saya tempat sama anak-anak saya. Itu hasil keringat orang tua saya yang diberikan kepada saya. Kenapa dia tega lelang nggak ngomong saya, sedangkan saya tawarin baik-baik dia nggak mau, kan gitu Pak saya bilangnya. Bu, jadi polisi itu geram. Wapres Bu, balik lagi ke Wapres. Ini ada kaitannya kan, rumah hilang. Ya terus. Itu Pak ceritanya ke situ saya. Lah yang Wapres tadi kan sudah mau ketemu Pak Gibran nggak bisa. Ini nanti saya ketemu bukan Pak Gibran, stafnya 5 kali Pak. Tanggal 13 Maret, tanggal 16, tanggal 19, tanggal 21 April sama 22 April. Jadi saya ini berpikir Pak, wah saya ini kayak orang penting ya, nanti kalau lupa gimana. Jadi harus beli buku nih, jadwal ya. Tadi teman saya ketawa, wah jadi pengacara beneran ya, jadi pengangguran cari acaranya ini berhasil kata saya. Ya disyukurin aja, memang mungkin harus saya lewati ya Pak ya. Kuliahnya di Bogor. SD-nya SD Impres. Saya ditanya, saya kira ibu tuh jurusan S1 atau S2. Saya juga S, kata saya. S apa? S Bobai kata saya kan nggak tahu SS, orang sekolahnya juga enggak. Gimana ya Pak? Kata Pak Haji kan SD Impres nggak apa-apa. Yang penting kan pengalaman saya sekarang ini. Saya setua ini sampai ke Wapres, saya kenal RDAY, alhamdulillah Pak, bersyukur banget. Jadi sekarang saya nolong ini yang satu Pak, rumahnya udah dipelang lelang. Jangan takut kata saya, ada Pak Wapres, kata saya gitu. Bener enggak? Dah sini datanya. Saya kemarin saya ajukan diterima semua Pak. Yang kedua punya pinjaman UMKM udah 20 tahun gak bisa bayar. Terus yang ketiga kepala desa itu sombong banget, mau bikin surat sertifikat dipersulit. Tenang aja, aku laporin ke Wapres. Sekarang Wapres menerima apapun yang mau diadukan, kata saya, biar saya yang ke sana. Pak, saya itu nggak ada niat sombong ya, tapi saya dengan pengalaman saya niat saya sodakoh pengalaman. Karena apa? Sodakoh uang juga belum bisa lah ya. Tapi saya punya pengalaman yang mungkin orang lain belum tahu, jadi saya kasih tahu. Sampai ilmu Pak Haji pun saya kasihkan ke orang. Karena apa? Waktu saya bingung pertama kali itu ya, kata Pak Haji itu ditulis, digulung di CD kita yang dipakai 3 hari itu kan, manjur Pak, nggak ada yang nagih saya masukin ke pleaser tuh. Apa itu Mak? Kata suami saya. Udah diam ya, ini jimat, kata saya gitu. Jimatnya orang lagi susah. Udah diam. Beneran Pak, bank yang biasanya nelpon ini nggak ada, diam. Terus saya berdoa ada orang baik lunasin hutang saya. Nggak taunya yang punya sertifikat saya pinjam malah yang bayar. Itu yang saya susah Pak. Kalau yang bayar orang lain saya nggak begitu. Begitu saya dapat jalannya ke Wapres, utang saya udah ditutup sama yang punya sertifikat. Jadi saya harus ngembaliin dong itu. Jadi yang saya pikir sekarang, ya Allah, target saya balikin uang orang itu. Karena saya udah ditolong, masa saya nggak sebaliknya sih gitu. Tapi belum ada yang aset yang bisa saya jual. Rumah saya itu sudah tak tulis sih Pak, dijual. Tapi belum laku-laku karena belum saya jalanin ilmunya Pak Haji. Masih ada sayang-sayang gitu loh Pak. Kalau nanti terjual, saya dapat rezeki kan, saya nyesal gitu loh. Saya berjuang dulu, doanya ya Bapak Ibu, semoga memang jalur di Wapres nanti membantu saya.
pastinya yang saya tolong daripada kayak UMKM itu kan 50 juta. Ini kalau dihapus, pastinya kan dia ngasih jasa lah ya. Saya pulang pergi Jakarta, saya nggak kerja kan, perjanjiannya gitu. Cuman saya nggak mau letak harga Pak. Berapa nanti ongkosnya? Gini aja. Kalau nanti sudah berhasil, terserahlah dikira-kira sendiri. Bener nggak Pak kayak gitu? Pas enggak seandainya Bapak yang saya tolong nih? Kan Bapak saya tolong, saya uruskan ya, sampai saya bolak-balik ke Wapres 2 kali paling enggak ya. Terus saya bilangnya gitu. Jadi kan sama-sama ya Pak, dia ya enggak rugi, saya juga enggak rugi, kan gitu, sama-sama. Gitu maksud saya itu, dengan menolong teman, tetangga-tetangga itu nanti ke situ. Yang saya tanyain kemarin ke Wapres itu, saya kemarin sempat masuk lagi Pak ke dalam karena nanyain yang ini surat kuasa ini loh Pak. Takutnya sudah saya bawa semua, saya data semua, nggak bisa pula kan, kecewa orangnya. Ternyata alhamdulillah saya ijabnya 1. Besok dilolosin ya dari Wapres. Kalau saya lolos kan beneran saya nanti kayak pengacara bolak-balik Jakarta. Tentunya nggak lupa mampir ke RDAY ya. Sayang dong udah ke Jakarta nggak ke RDAY, apalagi sekarang saya tambah pengalaman naik kereta api. Dulunya saya takut bayangin naik kereta api, sekarang tinggal gitu aja udah nggak bayar Pak, tinggal pakai tap itu nggak bayar. Pertama saya ke loket itu mau beli tiket ke Bogor, kata saya di sini mah nggak jual tiket Bu, jualnya pakai apa itu Pak namanya, Jaklingko kata dia ya. Kartu Jaklingko berapa Bu harganya? 50.000 katanya. Tapi ini kan bisa digunakan setiap ke Jakarta. Saya niatin kapan ya ke Jakarta lagi beli gini, ini kepake enggak? Alhamdulillah Pak, kepake. Kayak kemarin nih contohnya, saya kan diantar ya sampai ke mana tuh Pak, stasiun. Ini mohon maaf, bukan saya itu suka mengarang cerita, uang saya tinggal 20.000 memang. Terus ada bapak yang dari Padang itu kan Pak, yang sama-sama, dia bilang kehabisan duit, nggak bisa naik dari stasiun ke Beranan Siang, minta diantar sama mas sopir. Ya mas sopirnya bilang saya kan harus cepet balik ngantar anak yatim. Tenang aja Pak, nanti saya kasih Pak ongkosnya ke Beranan Siang, kata saya. Tadi duit saya tinggal itu-itunya saya kasihkan ke Bapak. Terus Ibu pakai apa Bu? Saya kan ada kartu ini Pak, aman Pak, kata saya. Jadi saya pakai itu, turun di Juanda Pak kemarin. Turun di Juanda, saya agak bingung karena yang datang ke Wapres 2 kali kan pakai Gojek Pak. Biarpun pertamanya disesatin Gojek tuh, keduanya kan enggak. Yang kemarin saya sesat sendiri Pak, jalan. Walah itu ya namanya Monas, kan saya turun di Juanda dekat Monas Pak. Udah gitu saya ikutin aja, kayaknya jalannya ini, rupanya jalan di sini tuh sama Pak, gangnya juga sama. Yang penting itu nomor sama itu loh, kayak di Kebun Sirih nomor 14 kan harusnya gitu. Saya enggak, saya ikut aja jalan itu. Ketemu sama orang lari pagi, bener ke Pak ini jalan mau ke Wapres. Salah Bu, Ibu harus putar lagi ke sana. Ya Allah, saya niatin saya olahraga, saya kan nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah lari-lari gitu. Terus saya balik lagi putar, kok kayaknya salah ya, kok ada air mancur kemarin nggak ada, saya nggak lewat-lewat. Tanya lagi, Pak ini yang ke Wapres benar ke Pak? Oh Ibu nanti lampu merah belok kiri, langsung belok kiri lagi. Ya Allah jauhnya rupanya Pak. Setelah saya balik kan naik itu lagi bis itu, saya jalan rupanya dari belakang atau depannya Monas ya, berputar. Rupanya jauh. Saya bayangin, aduh kalau saya lurus tadi sampai kemana ya, tapi enggak apa-apa lah, alhamdulillah saya tahu jadinya kan. Jadi ini alamat apa ya, hari ini kok banyak jalannya ini, kata saya Pak Haji datang ya. Ya udah, makasih ya.